بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya kembali Abe Gifran menyapa para pemirsa dimanapun berada. Saat ini kita bersama Cahaya Hati Indonesia mengenang Buya Hamka. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Sebelum kita lebih jauh, sama-sama ayo kita niatkan untuk mencari ilmu. Kita niatkan duduk di sini untuk ibadah agar puasa Ramadan kita betul-betul sempurna di hadapan Allah. Amin ya robbal. Pemirsa semua, baik, mari sama-sama kita dengarkan syair, bahkan puisi, begitupun penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Buya Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya
mengucapkan terima kasih diundang untuk acara pada siang hari ini, yaitu mengingat, mengapresiasi seorang ulama besar kita, yaitu Buya Hamka. Saya menyimpulkan apa yang saya responsikan kepada Buya Hamka itu dalam puisi saya yang berjudul Mengenang Buya Hamka. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. 2,5 tahun masuk tahanan. Tidak pernah diajukan ke pengadilan. Di dalam penjara selesai tafsir Quran. Di dalam penjara selesai tafsir Quran. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. Ketika Bung Karno meninggal dunia, Buya Hamka jadi imam sholat jenazah. Buya Hamka memaafkan Soekarno. Betapa agungnya keikhlasannya. Beliau penggali ilmu. Beliau contoh keikhlasan. Mudah memaafkan. Tidak menyimpan dendam. Bersih dari iri dan dengki. Bersyukur menerima rezeki. Beliau selalu berdoa untuk umatnya. Selalu berdoa untuk umatnya. Nah, demikianlah kenangan terhadap Buya Hamka di dalam 5 bait puisi saya. Buya Hamka itu ulama terkenal dari Maninjau. Maninjau adalah sebuah danau di Sumatera Barat. Ada 2 orang dari Maninjau yang ulama yang terkenal itu, yaitu Buya Hamka dan Buya Abdullah Ahmad. Nah, mereka kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 26. Kemudian tokoh ketiga yang mendapat penghargaan itu adalah Ete Rahmah El-Yunusiyah, pendiri dari Diniyah Putri Padang Panjang pada tahun 57. Kemudian doktor honoris causa yang keempat adalah Buya Hamka pada tahun 61. Keempat-empatnya dari Sumatera Barat. Nah, di dalam sejarah Universitas Al-Azhar yang sangat terkenal di Mesir itu, rektornya pernah datang ke Indonesia, berkunjung, dan kemudian ke Jawa, ke Sumatera. Kemudian ketika di Sumatera singgah di perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Di sana disambut oleh santri-santri perempuan. Santri-santri perempuannya fasih berbahasa Arab.
rektor kagum sekali. Tapi juga sekaligus malu. Karena apa? Karena Al-Azhar itu cuma untuk laki-laki. Beliau pulang ke Mesir, kemudian di Al-Azhar dia dirikan jurusan perempuan. Kulliyatul Banat. Jadi di Al-Azhar laki-laki dan perempuan sekarang bisa sama-sama kuliah di sana. Nah, Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan kemudian pada tahun 57 Ketua Dinia Putri yaitu Etek Rahmah El Yunusiah diundang ke Kairo dan kemudian diberi gelar Dr. Honoris Causa. Nah, itulah cerita yang ringkas mengenai Dr. Honoris Causa di Al-Azhar. Kemudian kita di Indonesia mengalami masa demokrasi terpimpin. Itu antara tahun 50 sampai tahun 65, 15 tahun lamanya. 15 tahun lamanya itu Presiden Soekarno bertindak sebagai diktator. Dia bubarkan Majelis Konstituante dan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat yang wakil dari rakyat yang dipilih itu dia bubarkan. Dan kemudian dia bikin satu bentuk organisasi yang ditunjuk, tidak dipilih oleh rakyat. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Partai Masya Islam Allah. itu. Dan Partai Sosialis. Buya, terkait dengan semua yang tadi Buya ceritakan begitu sangat luar biasa Buya. Sosok Buya Hamka ini sangat menginspirasi bagi kita semua Buya. Ada pertanyaan seperti apa Buya Hamka ini Buya dalam pandangan Buya? Saya akan sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke sana itu latar belakangnya itu harus diberikan. Jadi latar belakang pada waktu Buya Hamka itu muncul, Baik. itu keadaannya luar biasa, Sangat tertindas. ini, Bu ya. Masya Allah. Umat Islam itu tertindas. Generasi baru kita ini tidak mengalami itu. Tidak mengalami. Nah, jadi Buya Hamka bukannya dia muncul dalam keadaan tenang saja, tidak. Jadi dari awal memang dalam keadaan susah, sulit, dan tertindas itu Bu ya. Bagaimana? Tertindasnya seperti apa Bu ya? Ya itulah yang saya sebutkan di sini. Jadi demokrasi itu dihilangkan. Kemudian koran-koran itu tidak boleh terbit dengan mensuarakan Islam. Itu ditindas. Pada waktu itulah Buya Hamka tampil. Jadi dia tidak tampil begitu saja dalam keadaan tentram begini. Tidak. Buya Hamka tampil dalam keadaan tertindas. Dan kemudian pada waktu itu selama sekitar 10 tahun itu di koran-koran itu umat Islam itu diburuk-burukkan, ditindas. Pada waktu itu keadaan ekonomi morat-marit. Kita di dalam keadaan pada waktu itu
inflasi. Makanan-makanan, harga-harga naik. Kemudian rakyat menderita kelaparan pada waktu itu. Kemudian mereka tidak dapat mencari nafkah di sana. Kemudian mereka lebih dari 1.000 orang masuk kota Jakarta jadi pengemis. Di Jakarta kalau kita lihat di jalan-jalan itu nampak di mana-mana pengemis minta uang. Begitulah keadaannya ketika Buya Hamka jadi pemimpin. Kemudian kritikus sastra H.B. Yasin, kemudian Takdir Ali Syahbana itu seorang tokoh penulis novel. Kemudian sutradara film Asrul Sani. Kemudian sutradara Misbah Yusabiran. Itu diserang habis-habisan. Kemudian mereka merebut kekuasaan pada tahun 65. Tapi alhamdulillah gagal. Sebenarnya kalau dilihat dari segi keadaan pada waktu itu mestinya berhasil. Tapi Allah masih sayang pada umat Islam. Gagal. Nah, itulah keadaan pada waktu itu. Dan Buya Hamka, karena dia membela umat Islam, ditangkap. Kemudian dipenjarakan 2 tahun. Dipenjarakan 2 tahun lamanya. Baik Buya, terima kasih Masya Allah. Buya Hamka ini terkenal menjadi tokoh bangsa, juga menjadi ulama besar Indonesia. Bagaimana dakwah beliau ke masyarakat Buya? Apakah secara langsung ke masyarakat ataukah melalui berbagai macam media lainnya Buya? Buya Hamka menjalankan dakwahnya dengan berbagai-bagai cara. Tentu saja karena beliau adalah seorang pembicara yang menarik, itu selalu diminta memberikan kuliah-kuliah, memberikan ceramah-ceramah agama. Tetapi di samping itu juga bukan saja di Jakarta, Baik, Buya. tetapi berkeliling ke seluruh Indonesia. Berkeliling ke seluruh Indonesia menyampaikan agama. Baik, Buya. Nah, ini baik sekali dicontoh oleh calon-calon dai, oleh kalian. Artinya berlatih memberi ceramah-ceramah, berlatih berkhutbah, berlatih berdiskusi untuk nanti dapat menyebarkan syiar agama Islam kita ke masyarakat. Baik Buya, Masya Allah luar biasa. Adakah Buya keteladanan yang sampai saat ini yang dilakukan oleh Buya Hamka dan itu menjadi harus estafet bagi kita sebagai anak bangsa untuk melanjutkan keteladanan beliau? Yang Buya paling ingat keteladanan beliau. Bagaimana? Keteladanan dari sifat Buya Hamka seperti apa Buya? Yang bisa kita contoh untuk sebagai anak bangsa. Pertama-tama, beliau banyak membaca. Jadi di samping jadi santri, mendapat ilmu di pesantren atau di sekolahan, kemudian sesudah itu tidak berhenti sampai di sana. Beliau itu banyak membaca. Baca ya Buya ya? Di samping banyak membaca, beliau juga berlatih menyampaikan agama melalui tulisan. Tulisan. Beliau menulis. Beliau menulis mengenai masalah-masalah agama. Kemudian karena pandai berbicara, beliau berkhutbah, beliau memberi ceramah-ceramah agama. Jadi itulah yang dilakukan oleh Buya Hamka di dalam mengembangkan agama Islam.
Masya Allah, luar biasa. Sempat kita juga dengar bahwa Buya Hamka adalah salah satu ulama yang pertama menjadi pemimpin di MUI Indonesia. Betul itu Buya? Di Majelis Ulama Indonesia. Betul ya Buya ya. Ada karya besar dari tokoh besar ini yaitu Tafsir Al-Hajar. Singkat Buya, seperti apa isi dari Tafsir Al-Hajar ini? Biografi dari Tafsir Al-Hajar ini Buya. Bagaimana? Singkat saja Buya, ada karya besar dari tokoh besar ini Buya Hamka dengan Tafsir Al-Hajar. Betul. Seperti apa latar belakang tafsir ini dan metodologinya seperti apa Buya? Itu karena Buya Hamka itu sangat rajin membaca. Jadi tidak cukup hanya ilmu yang didapatkan di pesantren. Tetapi sesudah tamat dari pesantren, Buya Hamka tetap menjadi pelanggan yang setia dari buku-buku di perpustakaan dan kemudian banyak membaca. Di samping itu, ada satu kelebihan lagi sebagai seorang ulama, beliau itu menulis. Beliau itu pandai menyatakan pikirannya di dalam bukan saja dengan berbicara, akan tetapi dengan tulisan. Dan tulisan itu tidak saja artikel-artikel di surat-surat kabar dan di majalah, akan tetapi dikumpulkan akhirnya menjadi buku. Sehingga Buya Hamka banyak buku-buku beliau yang terbit. Nah, disinilah salah satu kelebihan ulama. Mudah-mudahan kalian mengikuti jejak Buya Hamka itu. Baik Buya, Masya Allah Buya. Di lain sisi Buya, ada satu pertanyaan lagi Buya. Di lain sisi bahwa beliau adalah tokoh politik, beliau juga adalah tokoh agama, beliau juga adalah mufasir, seorang karya besar, memiliki karya besar. Lalu bagaimana kesederhanaan hidup beliau Buya dengan masyarakat? Buya Hamka tidak tergiur pada kemewahan. Beliau tidak kemudian menyebarkan ilmu dengan keinginan itu supaya mendapatkan harta, supaya bisa membuat rumah yang besar dan seterusnya itu. Tidak kelihatan. Pada Buya Hamka yang nampak sekali itu adalah kesederhanaan di dalam hidup. Sederhana. Kemudian suka bersedekah. Walaupun dalam keadaan bukan seorang hartawan. Masya Allah, terima kasih Buya. Begitu luar biasa biografi yang disampaikan oleh guru kita Buya Taufik Ismail mengenai Buya Hamka yang tentunya ini harus kita ketahui bersama. Beliau bukan hanya ulama besar Indonesia, tapi karya-karya besarnya salah satu Tafsir Al-Hajar saat ini betul-betul mendunia dan diberikan manfaat oleh orang banyak. Terus tetap di Cahaya Hati Indonesia mengenang Buya Hamka. Jangan kemana-mana. Saya datang dibikin syukuran di Aula Al-Azhar. Di situ Buya memberikan tanda cincin warna biru kepada saya. Hari ini kau kuangkat sebagai anakku. Saya kaget. Dan kau ku izinkan mempergunakan nama Hamka di belakangmu. Yusuf Hamka. Dan kau harus berjanji sebarkan terus syiar Islam di kalangan teman-teman Tionghoa. Jelaskan ke mereka bahwa agama Islam ini adalah agama leluhur mereka. Jangan nanti menyesal. Insya Allah Buya, saya bilang. Nah, itu akhirnya saya memakai nama Hamka di belakang saya sebagai anak ideologisnya Buya. Jadi itu menurut saya satu kehormatan. Dan juga buat saya akhirnya nggak bisa nakal. Jadi nama besar yang mengunci saya, akhirnya saya jalan hati-hati sekali. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Buya Hamka. Di segmen ini menjadi segmen yang spesial karena kita kedatangan keluarga besar dari Buya Hamka yang Masya Allah tidak pernah kita tahu ternyata masih ada salah satu putri daripada Buya Hamka yang ada di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Bu.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini dengan indung apa andung saya nyebutnya? Andung aja. Andung ya, Andung itu dengan Andung artinya Aziza. nenek. Nenek, kalau di kita nenek gitu ya. Iya nenek, Masya Allah. Terima kasih sudah bisa hadir di Cahaya Hati Indonesia. Kami dan para pemirsa ingin mengetahui sejauh mana Buya Hamka di rumah saat menjadi ayah bagi Andung. Ya ayah tuh memang baik sekali. Sekali. Cara bicaranya untuk anak laki-laki lain, untuk anak perempuan lain. Seperti apa itu Hah? Andung? Kalau untuk anak perempuan lebih lembut. Oh sejuk gitu ya. Iya. Masya Allah. Suka bercanda kah Oh iya Buya suka. Hamka? Iya selalu. Selalu. Apa ajaran-ajaran yang Buya Hamka berikan nasihati kepada Andung dan anak-anak Buya Hamka? Apa ya? Kayaknya nggak ada nasihat-nasihat tuh. Cuman mencontohkan aja. Seperti apa? Menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Selanjutnya Menjadi orang baik, menjadi orang soleh. menjadi orang soleh. Masya Allah. Nah boleh kita tahu berapa banyak bersaudara keluarga putra-putranya dari Buya Hamka? 10. 10 anak 10. 10. Jadi waktu itu ayah jadi guru di Makassar. Punya anak satu namanya Hisham. Isya. Lalu lahir anak kedua. Tetangga baik hati. Menolong menjaga Hisham. Ternyata jatuh Hishamnya. Dia nggak bilang. Jadi Hishamnya cacat. Selesai ayah tugas di Makassar, pulang kampung, sampai di kampung Hisham meninggal. Innalillah. Jadi sejak itu Umi nggak pernah boleh anak, apalagi ya bayi, dipegang selain dia. Nah kalau Andung ini keberapa berarti? Putri keberapa dari ayah Hamka? Putri pertama, tapi ke abang saya kan 3. 3. Oh putri pertama. Zaki, Rusdi, Fahri. Fahri, Masya Allah luar biasa. Mendidiknya ayah dengan kelembutan, dengan ketegasan. Bagaimana cara ayah Buya Hamka mendidik dalam hal ibadah? Ayah tuh mencontohkan. Mencontohkan. Nggak tegas tapi nggak marah. Seperti apa yang mungkin bisa diingat sama Andung? Ayah nggak marah kok, cuman ayo sembahyang saja lah awak. Elo awak sembahyang gitu. Penuh kelembutan kalau ayah. Oh penuh kelembutan, Masya Allah luar biasa. Dan saya pengen juga bertanya sama ini berarti cucu-cucu ya? Seperti apa sosok Buya di mata cucu-cucu, tapi boleh sebelumnya dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sofia. Kebetulan ayah saya anak nomor 5. Anak nomor 5. Ya dari Buya Hamka, Irfan Hamka. Ya. Pada saat karena saya masih kecil ya, yang saya ingat momen saya masih ingat ya kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kita tuh biasa berkumpul tuh di Raden Patah. Ya, saya biasa berkumpul Raden Patah, kita semua cucu-cucu anak-anak Nambo tuh kumpul di sana ya untuk silaturahmi lah antar saudara. Biasanya tuh kita tuh setelah makan siang tuh ya kita Nambo suka panggil satu-satu untuk Nambo panggilnya. Ya, Nambo. Nambo itu artinya? Kakek. Oh kakek, ya. Kita suka ditanyain misalnya suka kayak bukan diuji sih ya. Misalnya baca surat pendek satu-satu gitu. Yang hafal surat apa nggak harus ditentuin sama Nambo. Jadi kita misalnya kayak saya gitu ya. Karena saya waktu kecil saya hafalnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kelas SD ya. Itu Iya, saya tapi masih ingat betul itu ya. ingat betul. Terus kalau Nambo kan sering banget ya ke luar negeri ya, maksudnya pelesiran gitu ya, keluar gitu ya. Ayah saya sudah diajak, ayah saya tuh suka ikut ayah saya tuh ya. Pulang-pulang pasti kita dibeliin oleh-oleh. Pada saat saya datang lagi ke Raden Patah, Nambo ingat apa yang dikasih Nambo tuh ingat. Alhamdulillah. Misalnya apa ingat, Nambo tuh ingatannya bener-bener kuat gitu loh. Masya Allah. Jadi kita tuh kadang saya lupa, Nambo selalu ingat kalau untuk
untuk cucu-cucu pasti. Baik, sayang. terima kasih. Boleh bagaimana sosok Buya di mata ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lia, Laila Dahlia, anak dari Hilmi Hamka, anak dari nomor 8. Umur 8. Ayah saya nomor 8. Saya memang dari kecil tinggal bersama Nambo di Raden Patah. Dari umur saya 1 tahun sampai dengan beliau meninggal tahun 81. Masih ingat itu berarti Masih ya? ingat, saya waktu itu kelas 1 SD, mau Kelas 1 naik kelas 2 SD. Jadi sangat berkesan sekali bagi saya karena keseharian beliau itu kan, beliau tiap pagi itu kan pergi berceramah. Jadi kalau beliau pulang itu, saya senang banget nyambut beliau tuh datang untuk bawain tongkatnya, tuh sampai ke dalam. Benar. Begitu juga kalau beliau pulang dari luar kota atau luar negeri, yang saya incer itu permen dari pesawat. Iya. Jadi dia sangat ini banget gitu loh, sama Benar, cucu-cucunya gitu. Sangat ini ya, sama cucunya sangat benar-benar hangat gitu Hangat ya. sekali, bawa oleh-oleh gitu, hangat sekali. Suaranya lembut sekali Ya pada Allah. cucu-cucunya. Berarti bukan cuma hanya ke Andung, Iya. ternyata ke cucunya pun beliau sangat Benar. hangat, sangat lembut gitu ya. Sekali. Manggilnya itu mendayu-dayu. Seperti apa Bu? Ya misalkan manggil saya gitu, Lia gitu. Jadi Penuh kelembutan. misalkan udah malam saya masih nonton TV gitu kan. Lakelah lalo dia bilang gitu, cepetlah tidur kalau bahasa iya, Padangnya. iya, Jadi Bu. mendayu-dayu sekali suaranya itu. Masya Allah luar biasa. Umi, bagaimana sosok Buya? Umi kenalin dulu ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Mursyidah Arifin. Saya anak Ibu Azizah. Kebetulan saya juga dekat dengan Nambo Hamka. Waktu beliau meninggal itu saya kelas 6 SD. Jadi Ya lumayan lebih ini ya, lebih besar. masa kecil saya ya sama Nambo. Karena kan ibu saya anak perempuan pertama yang hari-hari berada di rumah itu di Raden Patah. Karena saya sekolah di Al-Azhar, otomatis pulang sekolah saya ke rumah Nambo ke Raden Patah. Kan depan masjid. Yang saya nggak pernah lupa itu ikut Nambo ceramah kuliah subuh di RRI. Di RRI. Nambo kan waktu kita kecil-kecil itu selalu kuliah subuh di RRI. Kalau mau tapping, mau rekaman itu biasanya abis zuhur. Setelah makan siang diantar supir ke RRI, saya ikut. Nanti sampai di RRI dia bilang, dia antar saya ke kantin. Terus dia bilang sama orang kantin, titip cucu saya di sini ya. Nanti jangan lupa kasih merah bibirnya. Maksudnya suruh minum Fanta biar nggak rewel nungguin dia. Setelah dia selesai tapping rekaman, itu ya. dia jemput saya lagi ke kantin, dianterin sama orang TVRI. Udah merah bibir minum katanya. Udah Bu, saya bilang, udah minum Fanta. Maksudnya gitu. Masya Banyak Allah. sekali Ustadz yang Banyak ya kenangannya ya. kenangannya. Kembali ke Andung, Ibu, adakah kenangan yang sampai saat ini Bu nggak bisa lupain bareng sama Ayah Hamka? Saya pergi haji sama ayah. Waktu itu Jenderal Herman Saren Sudiro bilang, Buya kita pergi haji. Karena surat udah selesai tinggal berangkat. Lalu ayah bilang, enggak bisa, saya enggak bisa Jenderal maaf aja. Kenapa katanya? Azizah sudah 2 kali masuk rumah sakit. Sejak Uminya meninggal dia sakit. Jadi Umi meninggal saya sakit aja. Sampai 2 kali masuk rumah sakit. Jadi kata Jenderal Herman, ya nggak apa-apa, kita bawa aja. Gitu. Jadi karena ayah udah selesai urusannya, itu semua kantor-kantor urusan haji datang ke rumah, urus saya. Masya Allah. Datang ke rumah urus saya. Berangkatlah kami dengan Pak Jenderal Herman. Sampai pesawat berhenti di Jeddah, itu lama nggak dibuka-buka pintu pesawat. Nggak ada yang datang. Di pesawat itu ada Menteri Dalam Negeri,
gubernur 2 orang, ya gubernur Sumatera Selatan sama gubernur Sumatera Utara. Menteri lupa saya namanya. Lalu udah lama nggak dibuka-buka, terus udah gitu datang, pintu dibuka, masuklah orang Arab 3 orang mencari Tuan Hamka. Ya. Ayah bilang saya, tapi ini rombongan saya ditunjuk tuh Bapak pejabat-pejabat yang 3 itu. Ini rombongan saya. Jadi turunlah kami, udah disiapkan mobil. Jadi tamu negara. Jadi tamu negara. Jadi yang jemput itu syekh-syekh Iya, dari utusan raja. Ya. utusan raja. Masya Allah ya, Menjadi luar tamu biasa. negara. Jadi kami jadi tamu negara. Saat itu, Masya Allah. Jadi yang fasilitasnya cuman penginapan dan mobil. Penginapan pakai dan supir. mobil. Dan supir. Pakai supir. Hmm. Gitulah tuh cara ceritanya saya. Kenangan yang nggak bisa dilupain. Dan ketika Buya Hamka saat menjelang dari akhir hayatnya, adakah pesan yang beliau pernah sampaikan sama Enggak ada, Andung? enggak ada. Ada. Ayah cuma senyum aja. Cuma senyum. Ayah saat itu sakit atau gimana? Sakit. Waktu ayah di usia Ayah kan sakit, sakit. diabetes. Diabetes. Diabetesnya parah. Gitu. Masya Allah. Diabetes seminggu. Masih ingat akhir-akhir bersama ayahanda? Oh. Gimana? Indung akhir-akhir bersama ayahanda? Hari-hari terakhir ayah tuh enggak ada. Enggak ada. Ayah enggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Cuman senyum aja. Senyum aja, Masya Allah. Dari pelajaran yang mungkin ini kita sebagai bangsa Indonesia bangga banget punya ulama besar. Bangga dan bersyukur kepada Allah punya ulama besar. Begitukah dengan keluarga, di mata Andung seperti apa ayah? Bangganya Andung terhadap ayah seperti apa? Ayah itu lemah lembut. Cara bicaranya tuh enggak pernah. Apalagi ke anak perempuan lain lagi cara bicaranya. Selalu lemah lembut. Enggak pernah marah. Enggak pernah berkata kasar. Bercandanya seperti apa Andung? Ya bercandanya biasa-biasa aja sih. Lain Umi agak keras. Umi aja keras. Tapi baik. Ayah ini kan terkenal sosok tokoh yang senang baca nih. Itu selalu ditanamkan ke anak-anaknya enggak waktu itu? Iya. Iya. Seperti apa beliau memberikan pesan ke putra-putranya? Pandai-pandailah Pak baca amin. Gitu. Kalau pandai baca amin, selamat hidup dunia akhirat. Oh, kalau itu pesan Umi begitu. Pesan Pandai-pandailah baca amin. Kalau pandai baca amin, selamat hidup dunia akhirat. Itu ke Umi sebelum meninggal. Baik. Terus Umi syahadat, terus meninggal. Masya Allah. Terima kasih Andung. Terima kasih semuanya sudah hadir di Cahaya Hati. Pemirsa semua, kita sama-sama sudah mendengarkan begitu banyak luas. Dan kita makin akhirnya dekat dengan sosok Buya Hamka. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Buya Hamka. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik terkenang jua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan tayangan dan saatnya kita sekarang mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar nama Buya Hamka, maka nama Buya Hamka ini dikenal oleh orang dari Indonesia sampai Malaysia.
Namanya besar sampai ke Brunei, sampai ke Singapura. Bahkan di Thailand pun ada orang-orang yang masih mengenang nama beliau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau adalah seorang jurnalis, seorang redaktur, seorang penyair, seorang ulama besar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, seorang mubalik besar Muhammadiyah, seorang penulis tafsir Al-Azhar, dan tidak kurang dari 100 buku yang pernah beliau tulis. Semua beliau lakukan dalam masa hidupnya yang hanya 73 tahun. Beliau hanya bersama kita 73 tahun, tapi karyanya sampai 100 lebih. Itu yang buku-buku yang tercatat. Ada satu buku beliau yang hanya terbit di Malaysia. Ada beberapa karya beliau, bahkan artikel-artikel beliau yang tidak bisa dihitung lagi berapa jumlahnya. Kalau kita mengenal Buya Hamka, kita akan bertanya, Amboy, dari keluarga macam apa beliau dilahirkan? Dengan pendidikan seperti apa beliau digembleng? Dari pesantren mana beliau dibesarkan? Siapa guru-guru beliau? Kita akan kaget kalau tahu ternyata masa mudanya tidak ideal. Masa muda Buya Hamka sangat tidak ideal. Kedua orang tua beliau bercerai. Walaupun bapaknya ulama, tapi kenyataannya, qadarullah, kedua orang tua beliau bercerai. Dan beliau tidak sukses di sekolah. Tidak suksesnya karena apa? Karena tidak sesuai dengan cara belajarnya yang pas. Belum menemukan cara belajarnya yang pas. Tapi kemudian beliau menemukan caranya sendiri. Yang menakjubkannya adalah usia 15 tahun beliau sudah pergi ke Jawa. Belajar langsung dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Beliau percaya diri. Usia 17 tahun pergi ke Tanah Suci dengan ongkos sendiri. Dengan kemampuan bahasa Arab yang belum sempurna. Tapi beliau bisa pergi ke Tanah Suci, naik haji sendiri, mencari pekerjaan di sana. Bahkan sempat berjumpa dengan pemimpin Saudi Arabia pada saat itu. Semua beliau lakukan di usia belum sampai 20 tahun. Pulang ke Indonesia usia 19 tahun. Kemudian dinikahkan usia 21 tahun. Usia 21 tahun menikah. Belum sampai usia 30 tahun. Beliau sudah memimpin majalah pedoman masyarakat di Medan. Tahun 50-an beliau pergi ke Jakarta. Beliau langsung menjadi anggota konstituante. Termasuk jadi tokoh-tokohnya Masyumi. Di kemudian hari beberapa tahun saja dari situ, beliau sudah mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Padahal sekolah pun tidak tamat. Saudaraku sekalian, para pemirsa di rumah, Buya Hamka hidupnya sama sekali tidak ideal. Tapi beliau tidak pernah berhenti bergerak. Usianya tidak istimewa banget. Usianya tidak sampai 100 tahun. Usianya hanya 73 tahun. Tapi jumlah bukunya lebih banyak daripada jumlah usianya. Banyak karya-karyanya. Kalau kita pergi ke Malaysia, kita sebut nama Buya Hamka, insya Allah orang-orang akan mengenalinya. Kalau kita pergi ke Singapura, kita cari toko buku agama Islam, insya Allah akan ketemu buku-buku beliau berderet. Semua beliau lakukan dalam usia hanya 73 tahun. Dan masa-masa akhir hayatnya adalah masa-masa yang terbaiknya. Itulah yang namanya husnul khatimah. Beliau sakit, lebih dari sepekan beliau dirawat. Penyakit beliau adalah diabetes, komplikasinya banyak. Di hari-hari terakhirnya beliau tidak bisa bergerak sama sekali. Kesakitan. Saking sakitnya, disuntikkanlah obat penghilang rasa sakit ke dalam tubuh beliau. Obat penghilang rasa sakit itu sama saja dengan obat tidur. Kalau dosisnya tinggi, maka orang tidur semua. Orang gak akan sanggup mengangkat matanya kembali. Maka dalam keadaan pingsan, kalau kita bicara fikih, adakah kewajiban sholat bagi orang yang pingsan? Tidak ada. Tapi menurut para perawatnya,
setiap kali waktu sholat tiba, walaupun suara azan tidak masuk ke ruang ICU, tapi beliau terbangun. Dan beliau minta dibantu tayamum, beliau sholat dengan isyarat, kemudian pingsan lagi. Berapa banyak ulama bisa menulis buku tentang sholat? Berapa banyak ulama bisa menulis buku tentang perbandingan fikih sholat? Berapa banyak ulama bisa membahas ikhtilaf soal sholat? Tapi berapa banyak yang bisa membuktikan komitmennya pada sholat di akhir hayatnya? Gak banyak. Gak banyak. Dan semua itu sekali lagi beliau lakukan hanya dalam 73 tahun waktu di dunia. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa di rumah, mari kita timbang-timbang kembali. Bagaimana cara kita menggunakan umur kita. Gak ada yang ideal hidupnya di dunia ini. Gak ada yang punya semuanya, gak ada. Gak ada yang semuanya lancar-lancar saja, gak ada. Bahkan Nabi kita pun jauh dari lancar kehidupannya. Banyak tantangan, banyak musibah, banyak kesulitan. Apa yang belum pernah dialami Buya Hamka? Semuanya sudah. Orang tuanya bercerai, pendidikannya gagal, diusir. Bisa dikatakan beliau pernah merasakan rasanya diusir, walaupun tidak diusir secara harfiah. Ya, tidak ada kata-kata diusir, tapi pernah beliau dimusuhi orang di Medan. Karena dianggap berkhianat kepada Jepang. Ya. Beliau pernah dianggap berkhianat pada Indonesia dengan bekerja sama dengan Jepang. Beliau merasa sakit hati sekali difitnah orang di Medan. Pernah beliau merasakan itu. 2 tahun beliau di penjara tanpa pernah sekalipun diadili. Jadi kalau bicara kondisi ideal, gak ada kondisi ideal itu dalam hidup Buya Hamka. Tapi dalam 73 tahun, betapa besar berkah dari usia beliau. Hidup kita di dunia, kalau dibilang singkat ya singkat. Kalau dibilang singkat ya singkat. Kalau kita habiskan hidup kita di dunia hanya untuk duduk saja, merenungi nasib, apalagi generasi rebahan ya. Apalagi kalau kita ikuti semangat kita untuk rebahan, keinginan kita untuk rebahan, istirahat. Kalau itu saja yang kita perbuat, maka betul usia kita sangat singkat. Gak seberapa dan gak banyak hasilnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Buya Hamka ini selalu bergerak. Gak pernah diam. Tidak pernah diam. Ya. Beliau selalu menghadapi semua masalah yang beliau jumpai. Dan beliau gak pernah menyerah. Beliau gak pernah kecewa pada agama. Tidak pernah kecewa pada Islam. Usia 19 tahun beliau pergi ke Tanah Suci. Itu niatnya untuk melarikan diri. Karena mengalami konflik dengan lingkungannya. Dengan masyarakat sekitarnya. Beliau kecewa dengan masyarakatnya. Lalu beliau lari. Tapi larinya beliau ke Tanah Suci. Bayangkan kalau anak-anak muda semua mengikuti cara berpikir begitu. Selamat kita semua. Gak ada lagi yang lari ke geng, lari ke minuman keras, gak ada. Lari itu ke Tanah Suci, lari itu ke Masjidil Haram, lari itu kepada agama, bukan ke tempat yang lain. Buya Hamka adalah pribadi yang selalu bergerak, tidak pernah diam. Seperti air yang mengalir dari sungai, dari mata air di gunung sampai ke laut, gak pernah berhenti bergerak. Ada batu dia berbelok. Ada bendungan dia menggenang sampai ke atas sampai bisa dilewati bendungan itu. Atau kalau perlu sampai bendungannya jebol. Itulah Buya Hamka. Bahkan di penjara itu ketika beliau 2 tahun di penjara, beliau selesaikan tafsir Al-Azhar. Tidak kurang dari sekitar 27 juz. 27 juz tafsir diselesaikan di balik penjara. Apa yang kita perbuat selama kita di luar penjara? Saudara-saudaraku sekalian, umur kita telah Allah pastikan. Tapi keberkahannya tergantung sejauh cepat apa kita mau bergerak. Oleh karena itu jangan sia-siakan umur kita nggak tahu sisanya berapa. Gunakan sebaik-baiknya, teruslah bergerak. Makasih. Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Guru Akmal yang telah memaparkan begitu luas. Karena setiap manusia mereka akan baik dengan amalnya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sesaat lagi kita akan
pada segmen berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Gajiku kecil, pencaharian lain tak ada. Kicuh buku aku tak tahu, korupsi aku tak mahir, berniaga aku tak pandai. Kau minta permadani, padaku hanya tikar pandan, tempat berbaring tidur seorang. Kau minta tas atom, padaku hanya kampir matur. Kau minta rumah indah, perabot cukup, lihatlah kubukku tiris. Kau minta kereta bagus, aku hanya orang kecil, apa dayaku. Kekayaanku hanya satu deh, hati. Hati yang luas tak bertepi, cinta yang dalam tak terajuk. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Buya Hamka. Pemirsa di rumah dan pemirsa di studio, Bu. Masih semangat, Bu? Oh, lihat dong santri-santri putra nih, Masya Allah. Mereka semangat-semangat, seger-seger, cerah-cerah mukanya. Masih pada puasa? Yakin? Alhamdulillah. Segmen ini kita akan berbincang lebih luas. Di antara yang hadir sudah ada Dr. Fatimah, ada juga Ustadz Reja dan Umi Minong. Boleh saya bertanya dulu ke Dr. Fatimah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya dokter? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Cahaya Hati.
Yang kami akan tanyakan sama dokter yang pertama adalah bagaimana pengaruh pemikiran Buya Hamka dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruh Buya Hamka dalam bidang pendidikan terutama di dunia akademik begitu ya, itu sangat luar biasa, sangat besar pengaruhnya. Karena ratusan karya Buya Hamka itu lebih dari 120 begitu ya, itu terus digali oleh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi misalnya dosen melakukan penelitian, menggali kembali dan menyegarkan kembali pemikiran-pemikiran Buya Hamka. Mulai dari pemikiran keislaman, kenegaraan, kemanusiaan dan seterusnya. Nah lewat mahasiswa, pemikiran Buya Hamka juga punya pengaruh yang sangat besar. Di antaranya tugas akhir S1 dalam bentuk skripsi atau S2 dalam bentuk tesis dan juga S3 dalam bentuk disertasi itu juga banyak yang selesai dan mendapatkan gelar S1, S2, S3-nya itu dengan cara melakukan penelitian dan karya yang terkait dengan pemikiran dan wacana yang sudah dikembangkan oleh Buya Hamka. Dari pemikiran beliau, dokter menangkap bagaimana sosok Buya dari sisi pemikirannya. Dari sisi pemikirannya kita bisa melihat bagaimana seorang Buya Hamka itu memiliki konsistensi dalam pemikiran keislaman, tetapi juga tidak melupakan sikap kritisnya dalam konteks sosial. Sering misalnya melakukan kritik terhadap negara, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, lalu juga kondisi-kondisi sekitar di tengah-tengah Buya Hamka hidup. Seperti adanya kemiskinan, kebodohan, itu juga tidak luput diperhatikan oleh Buya Hamka. Nah selain itu juga pemikiran Buya Hamka itu memiliki karakter yang terbuka terhadap berbagai pemikiran, berbagai ideologi, bahkan juga terlihat begitu mendalaminya dan begitu menguasainya pemikiran-pemikiran dari barat. Jadi Buya Hamka tidak menyimpan prasangka yang buruk terhadap pemikiran barat, tetapi dengan rasa ingin tahunya. Nah Buya Hamka terus menggali dengan sikap keterbukaan yang itu sangat bagus untuk dunia pendidikan. Masya Allah. Bagi kita sebagai generasi yang terus melanjutkan daripada pemikiran beliau, apa yang harus kita lakukan untuk terus bisa menjaga pemikiran-pemikiran daripada sosok Buya Hamka? Untuk terus bisa menjaga pemikiran Buya Hamka, saya kira kita terus membaca ya, membaca, mendengarkan dan menggali pemikiran-pemikirannya yang itu sangat luas dan memiliki manfaat. Walaupun dia ditulisnya pada tahun 1937, 38, 40 dan seterusnya, tetapi dalam konteks tahun 2022 bahkan itu masih bisa diimplementasikan dan diterapkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Artinya bahwa pemikiran beliau ini sangat relevansi ya. Betul. Betul. Ya. Sehingganya apa yang sudah menjadi satu bukti Ibu terapkan dalam kehidupan Dr. Fatimah ini? Dalam kehidupan saya karena mungkin hampir 24 jam begitu ya, kehidupan saya tidak lepas dari dunia kampus dan dunia akademik. Yang pertama nilai yang saya terapkan adalah produktivitas dalam menulis. Karena kita tahu bahwa Buya Hamka adalah penulis yang prolifik, dia adalah pribadi yang ensiklopedik di mana pemikiran-pemikirannya itu sangat luas dan ketika digali sedalam dan selama apapun itu tidak akan habis begitu. Nah itu nilai yang pertama. Lalu yang kedua, sikap Buya Hamka yang saya terapkan adalah konsistensi dalam pemikiran di mana itu ada unsur membela kemanusiaan, memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi walaupun kita hidup sebagai ulama, sebagai pengusaha, sebagai pendidik, kita tidak lupa untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan ikut berkontribusi di dalamnya untuk memecahkan persoalan itu. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Dr. Fatimah, begitu luas apa yang beliau ungkapkan. Kepada Ustadz Reza, boleh saya bertanya bagaimana Ustadz memandang Buya Hamka dalam membina agama dan bangsa?
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam pandangan kami, bicara tentang Buya Hamka bagaikan berbicara tentang nafas. Apa makna dari nafas? Ada udara yang berhembus, ada juga udara yang dihirup. Maka begitulah beliau dalam menjadi sosok karakter, tokoh bangsa dan juga tokoh agama. Beliau tidak bisa melepaskan antara agama dan juga bangsa. Dan ketika orang bernafas, dia tidak akan mungkin menggunakan satu anggota tubuh saja, umpamanya hidung saja. Tapi juga ada komponen yang lain seperti paru-paru. Nah, begitulah dengan sosok beliau. Beliau merangkul seluruh aspek-aspek masyarakat dengan melihat setiap potensi yang ada dalam masyarakat itu. Jadi tidak dilihat kekurangan pada si A atau pada kelompok B, tapi beliau melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dalam setiap individu umat untuk membangun bangsa dan juga agama. Kita dapat lihat bagaimana beliau menjadi sosok yang patut ditiru dalam beragama. Bisa dirasakan bagaimana kisah-kisah dari tetangga-tetangga beliau. Begitu juga dalam bernegara. Bagaimana ada juga darah yang tertetes dari beliau, keringat juga tidak terhitung betapa banyaknya untuk negara ini. Dan inilah pelajaran yang penting bagi kita, sosok yang dahulu dihina-dinakan untuk memperjuangkan agama dan juga bangsa, hari ini menjadi kebanggaan siapapun yang menyebut namanya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Reja. Saya ke Umi Minong. Umi termasuk cucu yang paling dekat sama Buya. Seperti apa kenangan Umi saat nemenin beliau dan bagaimana beliau memberikan nasihat yang sampai saat ini masih bisa diingat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kebetulan memang saya dekat dengan beliau. Lebih keras Umi suaranya boleh? Jadi waktu saya kecil itu saya sekolah di Al-Azhar kan. Pulang sekolah itu ke rumah Nambo udah pasti. Kadang-kadang kalau ada PR saya buat PR. Suatu hari dia datang abis asyar, saya lagi ngerjain PR. Dia tanya, Minong kerjain apa? Minong sedang apa? Oh ngerjain PR Nambo. Apa itu PR-nya? Pusing nih matematik. Itulah cerita. Apa dia bilang sama saya? Nanti besar mau jadi apa? Oh mau jadi dokter, mau jadi sebutlah insinyur apa. Satu hal yang kau tidak boleh lupa. Menjadi apapun kau nanti, setinggi apapun nanti kau pergi, satu yang tidak boleh lupa adalah akhlak kau harus dijaga. Jadi mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi apapun nantinya, itu yang tidak boleh lupa. Setinggi apapun ilmu yang kau dapat, nomor satu adalah akhlak. Akhlak ya, ini pesan Buya gitu. Iya, akhlak itu harus dijaga karena kau anak perempuan katanya. Itu aja sih. Masya Allah, terima kasih Umi, luar biasa. Ini betul-betul pembahasan dan perbicaraan yang banget menarik buat kita semua dan menambah ilmu buat kita semua. Saat lagi kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia mengenang Buya Hamka. Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi. Dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk. InsyaAllah hutangmu itu akan terbayar. Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, tentu ya Rasulullah. Aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasli wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni
wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini, yang merasa cukup dengan apa yang ada? Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kita sekarang mendengarkan tausiah. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Fatimah dengan konsep kebahagiaan menurut Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, sehat Bu? Masih semangat ya? Ya, bapak-bapak dan adik-adik santri nih rupanya. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah siang ini kita masih berkumpul dan diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, topik tema yang tadi disampaikan oleh Mas Abai begitu ya, mengenai konsep kebahagiaan menurut Buya Hamka. Siapa sih yang tidak ingin bahagia dalam hidupnya? Betul nggak Bu? Ibu mau bahagia nggak Bu? Adik santri mau bahagia nggak? Mau. Di dunia wal akhirah gitu, mau nggak? Mau. Nah, semua kita di dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita menginginkan kebahagiaan. Namun demikian dalam kehidupan kenyataan yang kita hadapi hari per hari begitu ya, minggu per minggu, bulan per bulan, kita tidak luput dari yang namanya kesulitan dalam hidup. Ibu pernah mengalami sulit dalam hidup? Adik santri pernah sulit hafalan begitu? Atau sulit belajar? Dan lain sebagainya. Jadi kita semua pernah mengalami kesulitan. Ada orang yang mengalami kesulitan sangat besar, ada juga yang kesulitannya mungkin biasa-biasa aja, tapi semuanya adalah bentuknya kesulitan. Ada yang membangun perusahaan, lalu kemudian perusahaannya kolaps, jatuh. Ada juga orang yang membangun karir, sedang bagus-bagusnya, lalu kemudian di PHK karena pandemi. Ada mahasiswa atau siswa yang lagi giat-giatnya belajar, menggapai cita-citanya, tapi kemudian harus putus sekolah gara-gara orang tua tidak mampu lagi membiayai sekolah atau kuliahnya. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Ada lagi yang sedang membangun keluarga, sedang harmonis-harmonisnya begitu, tapi kemudian salah satu atau dua orang dari anggota keluarga dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehilangan orang yang kita kasihi, ada kehilangan barang yang kita cintai, ada kesulitan-kesulitan hidup yang kita selalu hadapi. Namun demikian, dalam kondisi sulit seperti itu, apakah kita bisa bahagia, Bu? Bisa nggak Bu bahagia? Bagaimana kita bisa bahagia dalam kondisi yang sulit? Itulah yang ditawarkan Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Jadi dalam buku Tasawuf Modern yang awalnya merupakan kumpulan tulisan, rubrik-rubrik tulisan
majalah pedoman masyarakat ya tahun 1937 dan 38, kemudian dibukukan menjadi tasawuf modern. Salah satu pencerahan yang menurut saya penting dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menangkap atau menilai sebuah kesulitan itu menjadi sebuah energi yang positif, menjadi sumber kebahagiaan. Jadi Bu, kita ini kalau menilai sebuah kesulitan, itu ada dua kelompok orang yang berbeda pandangan. Ada orang-orang ya, sebagian orang yang mengatakan kalau gagal itu saya apes, saya nyerah, saya tidak mau bangkit lagi, sudah saya gagal, itu akhir dari segalanya. Tapi untuk sebagian orang mengatakan bahwa kegagalan itu hanya sebuah tahapan saja menuju akhir yang lebih sempurna. Jadi kegagalan, kehilangan seseorang yang terkasih, kehilangan harta benda itu hanya sebuah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, kita ingat dalam surat Ad-Duha ayat 4, apa Bu? Hafal semuanya ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu jauh lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi kalau kita sedang berproses melakukan sebuah hajat, melakukan sebuah bisnis, membangun perusahaan, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, di tengah perjalanan kita akan menemui kesulitan-kesulitan, rintangan, hambatan dan seterusnya. Tapi kalau kita pahami itu adalah proses yang akan mengantarkan kita kepada kematangan dalam hidup kita, maka kita akan bahagia. Kita akan lapang dada menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan apa? Bahwa yang di akhir itu akan jauh lebih baik dari proses yang kita rasakan sulit itu. Dari kehilangan yang membuat kita sedih itu. Nah, di ayat berikutnya di dalam surat Ad-Duha itu, wala saufa yu'atika rabbuka fatardo. Ya, dan Allah menjanjikan ketika kita ketika kita bisa berjuang dalam proses itu, maka akan diberikan karunia yang besar, fatardo, dan kamu akan puas hasilnya. Dan disitulah sebetulnya kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh seorang manusia setelah kesulitannya. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Setelah kemudahan akan ada kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakillah kepada Dr. Fatimah yang telah menyampaikan tausiahnya. Lanjut kepada tausiah kedua kepada Ustadz Reza dengan arti sejarah dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sejarah dalam kehidupan manusia untuk membina masyarakat yang baik, untuk membina perekonomian yang baik, untuk membina kehidupan serta kematian yang baik. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menceritakan bagaimana tentang hukum dan juga ahkam syariat agama, bukan hanya sekedar menuntut kita untuk memperbaiki tajwid kita membaca Al-Quran, melainkan Al-Quran juga turun dengan menyampaikan kisah-kisah, mengangkat sejarah-sejarah yang pernah terjadi agar ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka yang diceritakan oleh Al-Quran, dan jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara karena sebab mengikuti orang-orang yang Allah murkai, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana sikap kita? Berupaya, bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, sebagaimana mereka-mereka yang telah diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam sabda-sabda Rasul Muhammad SAW.
Begitu juga dengan apa? Adanya kita di sini adalah bentuk upaya untuk menghidupkan sejarah-sejarah yang telah dilupakan oleh banyak orang. Sehingga apa? Kehidupan kita pada hari ini tidak teratur, tidak tentu haluannya, carut marut keadaannya. Apa sebabnya kita melupakan mereka-mereka yang telah berhasil membangun negara kita ini. Mereka-mereka yang telah sukses membangun peradaban di negara kita ini. Mereka-mereka yang telah berjuang mati-matian untuk menghidupkan agama dan juga bangsa kita ini. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memperhatikan sejarah, memberikan satu ruang khusus untuk sejarah. Jangan sampai anak-anak kita kelak tidak mengenal tokoh-tokoh Islam dalam bangsa kita, tidak mengenal siapa pahlawan-pahlawan dalam bangsa kita, sehingga mereka akan mengenal siapa-siapa yang telah menghancurkan bangsa mereka, sehingga mereka akan menjadikan tangan mereka, tangan-tangan yang menghancurkan negara dan juga agamanya. Mereka akan gunakan pangkat jabatannya untuk menghancurkan agama dan juga bangsanya sendiri. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memakan, menindas, menghancurkan bangsanya sendiri. Karena apa? Jauhnya mereka daripada pengenalan kepada tokoh-tokoh agama yang pernah ada di Indonesia. Karena jauhnya mereka daripada tokoh-tokoh bangsa yang telah habis darahnya, habis keringatnya, nyawanya bahkan dikerahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Maka inilah sebuah pelajaran penting. Tidak cukup kita hanya sekedar bulan Ramadan untuk mengenal tokoh-tokoh. Tidak sekedar hanya bulan suci Ramadan saja momen kita untuk mengenalkan pahlawan-pahlawan bangsa kita ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, kepada masyarakat kita. Tapi inilah sebuah latihan. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita meluangkan waktu untuk mengenal siapa sosok Buya Hamka, siapa sosok tokoh-tokoh agama yang lain, maka baiknya di luar bulan suci Ramadan kita juga menjadikan ini sebagai kebiasaan rutin kita. Hari demi hari kita sebutkan kisah-kisah para sahabatnya Rasul Muhammad SAW. Karena mereka lah yang telah berhasil membina dunia dan akhirat mereka. Dan juga dunia dan akhirat umat. Juga kita sisihkan waktu kita untuk mentelaah, mempelajari, membicarakan, mendiskusikan. Siapa orang-orang yang telah habis darahnya, telah keluar keringatnya, telah habis hartanya untuk memperjuangkan kemerdekaan agama dan juga bangsa kita ini. Sehingga kita pada hari ini bisa menghirup udara kemerdekaan, bisa berpuasa dengan leluasa, bisa melaksanakan sholat dengan leluasa, bisa menjalankan rutinitas agama kita secara leluasa. Ini semua bukanlah karena datang dengan spontanitas, bukan karena mendadak datangnya, melainkan ada orang-orang yang dahulu pernah mengorbankan darah mereka, telah mengorbankan nyawa mereka, telah habis harta mereka untuk umat yang akan hidup setelah mereka. Maka penting bagi kita untuk menjadikan suri tauladan Buya Hamka dan juga seluruh tokoh-tokoh agama lainnya dan juga para pejuang-pejuang agar nantinya agama ini dan juga bangsa ini bisa lanjut terus-menerus menjadi bangsa yang beradab dan juga adil. Bukan hanya sekedar kita mentelaah, mendengarkan dengan telinga kita sehingga ada detik kagum dalam hati kita, melainkan juga harus kita detikkan niat dan juga tekad yang kuat. Bagaimana kalau saya tidak bisa mencontoh sebagaimana Buya Hamka dalam kemuliaan beliau menulis, perjuangan beliau dalam merdekakan bangsa ini, kemudian perjuangan beliau dalam merawat agama di tengah-tengah umat. Maka bagaimana nanti anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, mereka lah yang nanti akan menyebarkan agama, mereka lah yang akan membina adab bangsa ini, mereka akan menjadi contoh-contoh bagi orang-orang yang hidup di setelah mereka. Jangan sampai puas kita telah mengetahui tentang sosok Buya Hamka. Jangan sampai ada rasa puas kita telah mengetahui sosok ulama ini dan ulama itu, tokoh ini dan tokoh itu, pejuang ini dan pejuang itu. Melainkan juga harus ada kekuatan dalam hati kita, benar-benar sungguh-sungguh dalam hati kita untuk mentapak tilas, mentauladani setiap apa yang mereka lakukan. Dan di samping kita mengenal tokoh-tokoh dalam setiap karya-karya mereka, kemudian juga dalam setiap kepiawaian mereka, kepandaian mereka, juga harus kita pahami bagaimana hati-hati mereka sabar dalam menghadapi ujian. Bagaimana istri-istri mereka, pasangan-pasangan hidup mereka siap mendapatkan ujian yang bertubi-tubi untuk kebahagiaan orang lain. Tidak hidup sebagaimana layaknya banyak orang, memikirkan tentang kebahagiaan dirinya sendiri, memikirkan bagaimana kesuksesannya diri sendiri, tapi tidak dipikirkan bagaimana orang-orang yang hidup nanti setelahnya. Maka itu, dari momen yang indah ini, marilah sama-sama kita pelajari dan kita ambil istifadah, manfaat dari pertemuan yang luar biasa indahnya ini, agar setiap diri kita untuk kedepannya makin bertambah hari, makin bertambah kebaikan kita.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Reza atas segala pemaparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat kepada kita semua untuk terus menjalankan kehidupan kita. Setelah ini kita akan doa bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya, sebagai cucu Nambo Hamka, saya merasa bangga sebetulnya. Banyak nasihat yang Nambo sering kasih ke ibu saya memberikan lagi ke saya. Salah satunya adalah bagaimana supaya kita jadi orang yang soleh, maka kita akan menjadi kaya. Kata Nambo ke ibu, "Nggak diamlah awak menjadi orang kayo, tapi jadi orang saleh sajalah awak." Maksudnya kita jadi orang soleh aja, nanti akan menjadi kaya dunia akhirat. Itu aja yang saya ingat. Memandang sosok beliau, Buya Hamka adalah sosok yang hari ini membuktikan dan sampai kapanpun membuktikan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa agama tidak bisa disatukan dengan yang namanya bangsa ataupun sebaliknya. Tapi Buya Hamka hadir menjadi sosok pembukti bahwa yang namanya agama akan teratur dengan berbangsa dan yang namanya berbangsa pasti akan teratur dengan bimbingan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan baca doa. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Buya Taufik Ismail, Ibu Azizah Umi Minong, Ustadz Akmal, Dr. Fatimah, dan Ustadz Reza yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Jangan lupa tetap terus pantau dan tonton Cahaya Hati Indonesia dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah